Shalom dan salam jumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi Rabu 22 Februari 2023. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Tuhan, kami kembali tunduk kepala, mengucap syukur atas kehidupan dengan segala berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, baik jemaat, sahabat-sahabat renungan dan doa, dimanapun berada. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Mazmur 78 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, "Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Amin. Demikian bacaan kita. Berbahagia kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema renungan hari ini, tuturkan firman-Nya. Ceritakan firman-Nya. Tanamkan Taurat kepada anak-anak, kepada generasi berikut. Sebuah pertanyaan refleksi bagi setiap kita, bahwa mengapa buku-buku lain bisa saya baca. Bahkan ada yang bisa membaca lebih dari satu buku setiap tahun, ada yang berpuluh, bahkan ada yang mencapai angka hampir 100 buku per tahun dibaca. Atau di era sekarang ini bisa mengikuti percakapan di WhatsApp, di grup-grup yang dibangun, memberi komentar, membaca dengan teliti, sehingga bisa dapat memberi masukan-masukan. Tetapi mengapa banyak yang tidak bisa atau tidak mau membaca Alkitab sampai selesai? Dari refleksi semacam ini muncul sebuah komitmen bahwa kita harus membaca habis khatam Alkitab. Saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bangun komitmen. Kalau buku lain bisa dibaca, maka Alkitab pun dapat kita baca habis. Dan ajarkanlah itu kepada generasi berikut, kepada anak-anak, supaya anak-anak itu menceritakan kepada anak-anak mereka tentang bagaimana mencintai firman Tuhan. Dalam Mazmur 78 ayat 5 dan seterusnya sampai ayat 11, itu ditekankan beberapa hal sehubungan dengan Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Pertama, memperkenalkan Taurat kepada anak-anak supaya mereka menceritakan kepada anak-anak mereka. Yang kedua,
supaya anak-anak mereka percaya kepada Allah dan tidak menjadi pemberontak. Ketiga, supaya mereka mau hidup berdasarkan hukum Taurat. Keempat, supaya generasi muda tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, bagi pemazmur, taat dan setia menuturkan Taurat Tuhan merupakan komitmen yang benar. Karena itu bagi orang Israel menceritakan Taurat secara berulang-ulang menjadi kewajiban yang harus dilakukan dengan ketat kepada keluarga, baik ketika duduk, ketika berjalan, ataupun ketika berbaring. Dan anak-anak dalam usia dini, usia 5 tahun, sudah diperkenalkan Taurat Tuhan. Bahkan ada kebiasaan-kebiasaan anak-anak Yahudi untuk melakukan pengajian, membaca Taurat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini dikatakan kemudian menekankan tentang suku Efraim yang tidak taat, yang kemudian mereka harus pulang dalam peperangan, tidak dapat menaklukkan lawan yang dihadapi oleh mereka. Karena itu kepada setiap kita diingatkan untuk terus menuturkan firman Tuhan. Dalam rangka gerakan baca Alkitab yang disingkat dengan GCA, kita diminta untuk mencintai firman Allah. Nah, gerakan ini mendorong kita untuk memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Kita harus mencintai firman Tuhan. Cara mencintai firman Tuhan itu adalah dengan membaca Alkitab, merenungkannya, dan dihidupi dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mencintai atau menjadikan firman Allah sebagai pegangan, penuntun yang berfungsi sebagai pelita yang menerangi seluruh hidup kita. Firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku." Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadikan firman itu sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, sehingga dapat dituruti oleh generasi berikut? Karena itu selain menuturkan firman Tuhan, menuturkan Taurat Tuhan, jadikan diri kita teladan membaca Alkitab, sehingga anak-anak dapat mencontohi, meneladani kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Dengan menundukkan kepala kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami ini menuturkan Taurat Tuhan, menceritakan firman Tuhan, kemahakuasaan Allah kepada anak-anak, supaya mereka menceritakan, menuturkan kepada generasi berikut, sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bukan menjadi pemberontak. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan jemaat dan sahabat-sahabat renungan dan doa. Kami bersyukur atas berkat dan kehidupan, perlindungan-perlindungan Tuhan bagi kami semua. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami hari ini, hari di mana kami mengenang tentang hidup manusia dari debu akan kembali menjadi debu, dan roh kami adalah milik Allah. Biarlah masing-masing kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan terus berkati jemaat dan sahabat renungan dan doa dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, agar apapun yang mereka lakukan yang berkenan kepada Tuhan mendatangkan hasil yang baik, membawa sukacita, sehingga senantiasa bersyukur dan memuliakan
Tuhan saja. Kami tetap menopang saudara kami, Bapak Adrianus Bandangan, yang bergumul karena kondisi saudaranya Alfrida Bandangan yang berada di ruang ICU Rumah Sakit Primaya. Keajaiban Tuhan saja yang dapat menyembuhkannya. Belas kasih-Mu Tuhan lewat para medis, juga cara-Mu yang ajaib dapat menolong dia. Tapi jika Tuhan berkehendak baik, berkehendak lain baik baginya, biarlah terjadi seperti yang dalam rancangan-Mu Tuhan, karena rancangan-Mu itu rancangan damai sejahtera. Tuntun dan lindungi kami sepanjang hari, khususnya bagi anak-anak-Mu yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Rabu Abu. Tuhan berkati agar dapat mengikutinya dan dapat mengambil makna dari peristiwa Rabu Abu, sehingga kami ini semakin dekat kepada Tuhan, semakin merendahkan diri, merendahkan hati, bahwa kami ini adalah milik Tuhan yang suatu saat akan kembali kepada Tuhan dan tubuh kami menjadi debu. Tuhan mohon ampun atas dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap semangat. Semangat menjalani hari ini dan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Rabu Abu. Ingat, kita adalah debu dan akan kembali ke debu. Roh kita adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus sayang kita semua.